Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa batu yang kami hormati Bapak Ustaz Pak Haji Mukhlis Lahuddin selaku PDM, Ketua PDM Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Dr. Rumah Sakit Fatimah, Bapak-bapak, Ibu, karyawan-karyawati Keluarga Besar Rumah Sakit Fatimah yang berbahagia. Untuk kesediaan kalinya, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai dengan siang hari ini, sampai dengan detik ini, kita semuanya masih tetap diberikan banyak sekali kenikmatan, yang diantaranya adalah kenikmatan kesehatan dan sepanjang kami, nikmat kesempatan, nikmat tetap dalam iman dan Islam, sehingga kita bisa bermuajalah di mushola ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salam dan salam mudah-mudahan selalu tak terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengikat waktu, baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah pengajian kita pada siang hari ini kita buka dengan membaca al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan lantunan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rosid. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha Allah yang Maha Agung dengan salah firman-Nya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pembacaan ayat Al-Quran, mudah-mudahan bagi kita yang mendengarkan maupun yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan kajian pada siang hari ini yang disampaikan oleh Bapak Ustaz DRS Haji Moklis Komtin. Kepadanya waktu yang tepat kami persilakan. Monggo yang masih di luar bisa masuk saja biar silaturahminya lebih nyaman. Ini kosong gini. Nah, monggo melebet mawon, lebet. Terus mas, gratis. Lain Joko Kak Rum, ya. Monggo ibu-ibu yang masih di luar bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Para peserta pengajian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, bersama kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita kumpul, kita bertemu, bersilaturahmi di masjid ini dalam rangka kita pengajian rutin dan sekaligus kita memberikan pembelajaran untuk meningkatkan keilmuan kita bersama, baik secara pribadi, yang nantinya untuk keluarga kita, dan pada akhirnya untuk masyarakat kita. Goro-goro jeneng itu, jeneng saya ini kan balak-balik keliru wae. Disebut-sebut tapi keliru sampai ngurusi surat yang desa ping piro aku, Pak. Dengan 3 nama yang sama, ngono kae. Ngurusi pajak keliru. Ngurusi SK keliru. Wingi ngurusi paspor keliru bisa. Ada 3 nama yang berbeda. Berarti di desa itu ada surat keterangan bahwa yang namanya Mukhlis Lahuddin, Mukhlis L ini dengan orangnya yang sama sesuai dengan KTP. Bener ya? Berkali-kali ngurus saya ini. Goro-goro jeneng kemudian menjadi rabyek karena harus sama antara satu dengan yang lain. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini diberi pembelajaran, diberikan pedoman yang namanya Al-Quran itu secara sadar kita ini, sebenarnya kita ini paham loh, bahwa ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, itu paham kita. Karena di dalam diri kita, itu ada namanya potensi-potensi yang tinggal memberikan pembelajaran sedikit aja sudah nyambung sebenarnya. Maka hari ini kita beri pembelajaran tentang manusia untuk menjadi manusia yang manusiawi. Kita ini paham kok, kalau mau puasa, panggilan Allah yang namanya puasa itu kita paham kok. Ngerti kok kita ini. Ini yang berpuasa, berpahala itu paham kok. Kenapa demikian? Karena dalam diri manusia itu ada namanya dimensi yang sudah paten,
yang sudah sejak awal diberikan oleh Allah dan manusia itu faham dengan sendirinya. Yang pertama, nanti kita jelaskan dengan ayat. Yang disebut dengan dimensi ilahiyah. Barangkali pernah mendengar pembelajaran pengajian saya. Yang pertama namanya dimensi ilahiyah. Orang itu setiap langkahnya akan menuju kepada kekuatan Allah, namanya ilahiyah itu, menuju bersama-sama itu, dibimbing oleh kekuatan yang ada dalam dirinya, untuk menuju kekuatan Allah, namanya kekuatan ilahiyah. Maka sadar orang itu melaksanakan kebaikan dan tidak kebaikan, itu sadar. Karena ada di dalam dirinya ada namanya potensi ketuhanan, namanya ilahi. Dalam hati yang paling dalam, faham. Oh, sholat ini bener, nek sholat itu salah, ngerti kok. Nah, tinggal menyentuh saja, tinggal kemudian mengulang-ulang penyentuhannya itu supaya lebih paham saja. Tapi pada dasarnya, potensi ilahi pada diri orang itu, pada diri seseorang itu, sejak lahir sampai nanti mati itu faham. Akan menuju kepada kekuatan Allah itu faham. Hidup ini akan menuju kepada kekuatan Allah itu faham, sefaham-fahamnya. Nah, tinggal dibisikkan aja. Tinggal dibenarkan atau tinggal ya disentuh kecil-kecil saja. Maka kemudian ada bandel dan tidak bandel. Kemudian orang itu taat dan tidak taat itu tergantung dari kebiasaannya untuk mau menuju kepada ilahi atau tidak. Sekali lagi, orang itu mau atau tidak tergantung kebiasaannya. Tapi pada potensi dirinya sudah ada titik ilahiyahnya. Ngerti ya kerumuatan gendang sholat itu ngerti ini kae. Si ngerti ini. Asli ini. Iki arepe poso ngerti. Merasa di dalili paham. Paham tenan paham. Ayo kok gayane tok gayane. Asline paham orang itu, wong dalam dirinya sudah ada titik-titik ilahi kok. Iki bakale mengantarkan kepada kebahagiaan, iki bakale mengantarkan kepada sengsara. Itu cek pahamnya. Cek ngertine. Wong sing nambang-nambang ngerti aja nek iki salah, garakne solo ngerti. Ming kemudian kebiasaan itu lebih kuat mana? Kekuatan ilahi itu. Wong arep mati niki mangap ngerti kalau arep menuju pada Tuhannya ngerti kok. Ming gaya matine dhewe-dhewe. Enek gaya mangap, enek gaya bengok-bengok, enek gaya la ilaha illallah itu kan tergantung kebiasaannya. Ono sing bengok-bengok. Faham dia akan menuju kepada Tuhannya. Maka lewat ini kita sampaikan bahwa kita ini sedang menuju kepada titik ilahiyah sesuai dengan yang kita lakukan setiap hari. Karena kita akan menuju kepada ketuhanan, akan menuju kepada ilahi, akan menuju kepada Allah, maka kemudian dimensi berikutnya yang harus dilakukan adalah ibadah. Menuju kepada Allah pintunya melalui ibadah. Dan faham orang itu bahwa ibadah yang dilakukan itu untuk menuju kepada Tuhannya itu faham. Kita sudah tiap hari melakukannya. Sholat, melakukannya kita ini. Amal solehnya, melakukannya kita ini. Maka ada ibadah harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Kita menjalani proses ibadah itu akan menuju kepada Tuhannya. Nah, karena kita sedang berproses menuju kepada Tuhannya, maka yang diperlukan adalah ibadah dengan keikhlasan dan keistiqomahannya. Sekali lagi, menuju kepada Tuhan dengan ibadah itu, prosesnya adalah keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, kemudian, kalau kita sedang menuju kepada Tuhan dengan pintu ibadah, dengan keikhlasan dan keistiqomahan, maka kemudian ada orang yang menuju mendekat kepada Tuhan dengan berlari, ada menuju mendekat Tuhan dengan biasa-biasa saja, ada orang yang mendekat dan menuju Tuhan itu dengan ogah-ogahan,
tergantung pembiasaan lagi. Ada yang memang cepat berlari, karena akan menuju kepada Tuhannya dengan menyambut kegembiraannya. Ada yang biasa-biasa saja, biasa saja. Kemudian ada yang ogah-ogah, saiki oleh gelem, oleh gak gelem ya tergantung. Nah, dimensi ilahi yang tadi setiap orang punya, kemudian dengan pintu ibadah yang akan dituju, dengan keikhlasan dan keistiqomahan, pertanyaannya kemudian, nyapa wong mau sama-sama menuju kepada Tuhan kok bertengkar tuh kenapa? Wong mau menuju kepada Tuhannya kok sampai diriwangi tukaran ini nyapo? Hanya gara-gara beda faham, hanya gara-gara beda interpretasi, hanya gara-gara beda tafsir, kemudian menjadi bertengkar. Kenapa wong sama mau menuju kepada Tuhan? Mau menuju kepada Tuhan itu kan kemudian ridho dan tidak ridho Tuhan itu. Lo diriwangi pertentangan nyapo kemudian kalau Tuhan itu tidak ridho. Diriwangi bertengkar kenapa? Kemudian kalau Allah itu tidak ridho itu kenapa? Tiwas jadis, ngerti jadis ya? Tiwas loro boyok, tiwas keringetan, tiwas payah, tetapi tidak mendapatkan keridhaan Tuhan. Kenapa kemudian? Nah, gara-gara hanya beda faham kemudian bertengkar. Gara-gara beda tafsir kemudian orang itu bertengkar. Sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Ya kalau Tuhan itu ridho, kalau enggak, tiwas keringetan, tiwas loro boyok, tiwas saja, enggak ada manfaatnya apa-apa. Biasa, kenapa saya sebut ini? Biasanya mlebu arepe Ramadan iku, goro-goro satu Ramadan kok bertengkar di awal. Goro-goro gak bareng gitu. Biasanya begitu. Jumat sore besok itu sore matahari tenggelam, bulan muncul, ada yang tidak kelihatan, kemudian digenapkan, kemudian puasanya digenapkan menjadi kepuasannya, sakbannya digenapkan. Ada yang karena memang dengan keilmuannya bisa memulai puasa. Ya sudah dihormati saja, nggak usah kemudian bertengkar gara-gara itu. Di awal Ramadan, kalau kau memang yakin bahwa Sabtu sudah dimulai puasa, puasalah. Kalau Sabtu belum yakin itu puasa menjadi Ahad, puasalah di hari berikutnya. Kemudian nyaman kita ini memahami akan awal puasa itu. Diriwangi sampai bertengkar, sampai kemudian tidak tanya dengan lainnya. Engkel-engkelan. Kemudian sampai menyalah-nyalahkan. Bahkan sampai mengkafir-kafirkannya. Untuk apa? Nah, oleh kembali lagi, dimensi ilahiyah dijalani dengan ibadah, prosesnya adalah keikhlasan dan keistiqomahan. Itu harus kita tanamkan sejak awal, karena kalau tidak ikhlas, percuma. Kalau tidak ikhlas, ketiwasan. Istiqomah itu kan kesungguhan dalam melaksanakan ibadah itu. Baik, berikutnya. Setelah ilahiyah kita bentuk ibadah kita lakukan, nah supaya benar ibadahnya harus pakai contoh nyata. Tentu ada namanya nubuah, dimensi nubuah. Nabi memerintahkan apa enggak? Nabi menyuruh apa enggak? Tentu ada konsep-konsep al-hadis. Tentu belajar, enggak usah saling menyalahkan. Tentu belajar dan belajar sampai kepada kebenaran itu. Wong kita ini diberi oleh Allah namanya akal sehat, diberi oleh Allah namanya hati nurani, suruh belajar, suruh mikir, kemudian muncullah sampai kepada contoh-contoh nyata, namanya nubuah. Kalau sudah begitu, ilahiyahnya jalan, ibadahnya jalan, nubuahnya berjalan, sampai kemudian kita ini punya kewajiban, namanya risalah. Risalah itu ikut menyebarluaskan agama Allah sesuai dengan kemampuan kita, memberikan contoh-contoh yang baik kepada yang lainnya, memberikan iktibar contoh yang baik kepada dirinya, keluarganya, dan orang lain. Maka kemudian kita menjadi uswah, menjadi hasanah bagi yang lainnya. Nah, kemudian kita tampil di tengah-tengah masyarakat dengan kuntum khairu ummah, tampil yang terbaik, memberikan contoh yang baik, ucapan kita baik, telinga kita baik, mata kita baik, gerak-gerik kita baik, kemudian sampai pada akhlak kita baik,
Maka kemudian kalau ilahinya jalan, ibadahnya jalan, nubuahnya berjalan, akhlaknya mulia berjalan, maka yang terjadi adalah kebaikan yang kita tampilkan. Kemudian risalah berjalan, supaya sampai risalah itu benar, ada namanya tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, belajar dan belajar, ngaji dan ngaji. Diberikanlah potensi kita ini untuk berpikir positif, baca Al-Quran tiap hari, supaya ada dimensi nur ilahi sampai di hati kita. Kemudian kalau sudah begitu muncul yang baik-baik. Tarbiyah pembelajaran, tarbiyah pendidikan, tarbiyah ngaji bersama, supaya kita ini tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling-paling yang lainnya. Karena belajar dan belajar, karena tarbiyah dan tarbiyah, kemudian menyadari atas kekurangannya. Setiap orang ada kelebihan-kelebihannya dan ada kekurangan-kekurangannya. Masalah taraweh, tidak usah berdebat. Masalah taraweh, tidak usah kemudian saling menyalahkan. Tarawehlah dengan cara yang benar. Kalau itu memang yakin 2-2 salam dikerjakan, kalau 4-4 salam ya dikerjakan, nggak usah saling kemudian menyalahkan yang lainnya. Karena tarbiyah kemudian sampai pada pembenaran-pembenaran pembelajaran berikutnya. Nah, dari ilahiyah, ibadah, nubuah, risalah, tarbiyah, kita ini akan menuju kepada hasanah, kebahagiaan. Hasanah apa? Sering kita dengarkan. Hasanah dunia, ada hasanah akhirat. Maka ayat tadi yang di awal, kita akan sampai kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami ialah Allah, mengatakan Tuhan kami kepada dirinya itu adalah Allah Tuhan kami, kemudian mereka tetap istiqomah, tenanan, sungguh-sungguh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat ini kemudian menjadikan pendorong bagi kita. Syukur mengatakan Allah Tuhan kita, dan kemudian diistiqomahi sampai batas akhir umur kita. Itu jelas di sini diterangkan. Orang yang mengaku dirinya sebagai umatnya Gusti Allah, hamba Allah, qalu rabbunallah. Ini kita ini sebagai hambanya Gusti Allah mengaku bahwa Tuhannya itu adalah Allah, dan kemudian istiqomah dibawa sampai mati. Jelas sudah. Maka baginya tidak ada kekhawatiran, wala khaufun, tidak pernah ada rasa khawatir, wala hum yahzanun, mereka tidak pernah ada rasa duka cita. Ini yang kemudian menjadikan bagi kita itu penenang hati kita. Syukur wong wis mengatakan bahwa Tuhannya Allah, kemudian beristiqomah sampai umur kita habis beristiqomah dalam menyembah kepada Allah, hidup ini menjadi tidak takut, hidup ini tidak ragu-ragu, hidup ini tidak ada rasa khawatir was-was, karena fala khaufun alaihim wala hum yahzan. Allah akan menjamin kepada orang. Nah, ini kemudian setiap langkah kita ini mau menuju kepada Allah. Kita ini bekerja menuju kepada Allah, beribadah menuju kepada Allah. Maka kemudian nyaman-nyaman, enak-enak, nyaman-nyaman. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka itu adalah gelas ini. Diterangkan akan masuk surga. Wis dijamin masuk surga. Masih ragu-ragu kita ini. Dijamin masuk surga. Nah, perkara masuknya itu kapan itu bukan urusan kita. Tapi dijamin masuk surga. Dijamin, jelas ini. Dijamin masuk surga. Nah, kapan? Itu bukan wewenang kita. Tapi masuk surganya jelas kita ini.
Jelas masuk surga, wis gak usah ragu-ragu. Nanti ditulis ya dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Syukurane iman dan amal soleh pasti masuk surga, titik wis. Mbok kuwi sing pokoke beriman, amal soleh masuk surga. Nah, kapannya itu kemudian wewenang, bukan wewenang kita, wewenang Allah. Maka kemudian kita ini sudah dijamin masuk surga kita ini. Masih ragu-ragu, masuk surga. Jenengan kula jenengan masuk surga. Syukur ada iman dan amal soleh masuk surga. Nah, kemudian kita berproses dalam alam raya ini dari usia 0 tahun sampai usia yang ditarget oleh Allah, itu kemudian berproses. Ya, prosesnya tadi mulai awal ada pintu ibadah terus dilakukan sampai tidak terbatas. Waktunya puasa ya puasa, waktunya sholat, waktunya amal. Itu kan kemudian prosesnya. Maka kita ini sedang berproses menjadi manusia yang manusiawi, bukan sekedar manusia-manusiaan, tapi manusia yang manusiawi. Manusia yang manusiawi itu harus taat kepada perintahnya Gusti Allah. Berat memang. Lek kur sekedar wong-wongan gampang. Kita ini akan berproses menjadi manusia yang sedang berproses menjadi yang manusiawi. Maka ada perintah. Kongkon sholat, kongkon poso, kongkon zakat, kongkon infak, kongkon menghormati orang lain, tidak boleh marah-marah, tidak boleh kemudian kita ini putus asa, kemudian kita bekerja, kemudian kita menyebarkan agama Allah. Itu karena berproses ingin menjadi manusia yang manusiawi. Prosesnya panjang, sepanjang usia kita. Maka kita berangkat pagi, bekerja, dalam rangka ingin menjadi manusia yang manusiawi. Berucap yang baik, enak-enak kerja, tengah-tengah kerja, kongkon sholat duhur seperti hari ini. Nanti bekerja lagi, krungu asar, dalam rangka menjadi manusia yang manusiawi. Ngumpulin duit enak, moro-moro ono perintah zakat, infak, sedekah, karena ingin menjadi manusia yang manusiawi. Suruh ngerem lidahnya supaya tidak menyakiti orang lain, karena ingin menjadi manusia yang manusiawi. Ingin menyebarkan agama Allah supaya kita menjadi manusia yang manusiawi tadi. Maka mulai bangun tidur sampai tidur lagi, prosesnya menuju kepada Tuhannya. Karena proses menuju kepada Tuhannya, maka ya dititi, mengeluh itu hal biasa. Putus asa terkadang, tapi tidak boleh keterusan, karena memang itu wajar berproses. Lek kur sekedar menjadi manusia, itu penak, tapi manusia yang manusiawi itu prosesnya ya panjang. Maka gerak lidah kita, gerak hati kita, gerak otak kita, gerak tangan kita, gerak kaki kita, seluruh anggota badan kita ini bergerak menuju kepada Tuhannya. Karena menuju Tuhannya tadi, pertanyaannya Allah itu ridho apa enggak yang kita lakukan. Ketika Allah ridho apa enggak yang kita lakukan itu, kemudian kita itu harus hati-hati. Jangan hanya pura-pura. Kadang orang kan hanya pura-pura, kelihatannya tok. Kelihatannya lek mati akeh sing layat. Apa mesti lek sing akeh sing mati nglayat terus nanti di sisi Allah mulia? Belum tentu. Bos kane sing layat terus, iki manu iki belum tentu. Belum tentu. Karena prosesnya itu panjang tadi. Agak sulit memang kita menjadi manusia yang manusiawi tadi. Coba gerak lidah, gerak mata, gerak tangan, gerak kaki, gerak hati, terus begitu ya. Akan menuju kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Maka kemudian berikutnya kulillah yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Allah lah yang menghidupkan kamu. Allah lah yang mematikan kamu. Allah pula yang mengumpulkan kamu di hari nanti. Tidak ada keraguan padanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, sudah gitu. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengumpulkan kita di hari kiamat nanti.
Kalau sudah begitu, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengumpulkan adalah Allah, maka kemudian kepasrahan kita, tingkat kepasrahan kita, maka di branding setiap hari kita berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bolak-balik itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demi apa? Menenangkan hati kita. Bendino ade muni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pun masih terkadang kita ini ragu-ragu, terkadang masih mengeluh, terkadang masih menyalahkan yang lainnya, terkadang masih menyalahkan. Padahal setiap saat kita sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah menyembah, kepada Allah minta pertolongan. Diulang-ulang berkali-kali. Itu pun kita ini masih kadang-kala sedih, masih menyalahkan, masih ngeluh, masih dan sebagainya. Kenapa? Itulah hati manusia. Maka kenapa terus disampaikan begitu? Agar tidak kemudian kita ini ngeluh, tidak kemudian kita ini menyalahkan, tidak kemudian kita ini putus asa. Cobaan pasti. Setiap hari ada cobaan-cobaan. Setiap hari ada hati-hati kita ini yang terkadang tidak nyaman karena situasi dan kondisi. Iya. Baik anak, istri, suami, pekerjaan, tempat kerja, lingkungan, macam-macam. Dan itu terus. Ada saja persoalan-persoalan yang ada pada kita ini. Demi menguji manusia yang manusiawi itu. Rezeki terkadang memang ya menghantui cukup dan tidak cukup. Kesehatan terkadang menghantui kita ini sehat atau tidak sehat. Lingkungan terkadang menghantui kita aman atau tidak aman. Keluarga kita juga menghantui kita terkadang ini menggoda apa enggak. Terus itu tidak ada berhentinya. Maka kemudian proses menuju ilahiyah tadi dengan pintu ibadah tadi terus menerus tidak akan pernah berhenti. Kekhawatiran iya. Maka ketika kita mengucapkan tadi dengan sungguh-sungguh kita innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu berulang-ulang. Pokoknya nek wong wis bentengnya kepada Allah itu tenanan, istiqomahnya tenanan, hidup ini nyaman. Berproses terus, tidak akan pernah berhenti sampai meninggal. Meninggal pun juga berproses terus sampai dengan tidak terbatas tadi. Baik jamaah yang berbahagia, sekali lagi menuju kepada Tuhannya tiap hari kita lakukannya, berproses dengan keikhlasan, berproses dengan keistiqomahannya. Mari kita bina keikhlasan itu. Tinimbang nanti kita beribadah tidak ikhlas, bekerja tidak ikhlas, tiwas itu aja. Yalah mek ngono tok. Gak ana apa-apane. Wong mau menuju ke Tuhan kok pada bertengkar kenapa? Kenapa harus menyalahkan yang lainnya? Nah, ayat ini menjadi pedoman bagi kita bahwa sekali lagi kesimpulannya, mari beribadah dengan ikhlas, beribadah dengan istiqomah, supaya hati kita menjadi tenang, supaya kehidupan kita menjadi nyaman, supaya kita menuju kepada Tuhannya dengan penuh-penuh keridhaan. Fasbir ala ma yakuluna fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i samsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili wasabbih wa atrofan nahari la'allaka tardo. Ujungnya la'allaka tardo. La susi Allah ridho wis enak. La'allaka tardo. Mendapatkan ridho Allah. Kerja nyaman kalau mendapatkan ridho Allah. Beribadah nyaman kalau mendapatkan keridhaan dari Allah. Berkeluarga nyaman kalau mendapatkan keridhaan Allah. Kalau la'allaka tardo, semuanya ridho, kula panjenengan nggih ridho, Allah ridho, rasanya nyaman. Mudah-mudahan keridhaan Allah itu berada di wilayah kita dengan konsep yang mulai tadi awal kita sampaikan, harus menuju ilahiyah yang tenanan, pintunya ibadah yang tenanan, mencontoh Nabi namanya nubuah, kemudian menyebarkan agama Islam sesuai dengan kemampuan kita, dan kemudian akan menuju kepada hasanah kehidupan kita. Baik, mari kita berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Sekali lagi, berdoa dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah ridho akan ibadah yang kita lakukan semuanya. Kerja kita diridhoi Allah,
keluarga kita diridhoi oleh Allah, segala hal yang menyangkut amaliyah kita diridhoi Allah, puasa kita mendapatkan ridho Allah, dan semuanya kembali kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian tadi kajian agama yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Yasadi Mukhlis Lahuddin, Ketua BPM Banyuwangi. Mudah-mudahan yang sedikit tadi besar manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam menjelang bulan Ramadan ini. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang bertanya, kami persilakan. Kita kasih kesempatan hanya 2 orang penanya. Nanti akan disambung presentasi dari alat penyaring air. Monggo yang mau bertanya kami persilakan. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kajian kita pada siang hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.